Tim penyidik Polres Probolinggo berkolaborasi dengan ahli pidana guna membantu menentukan status kelima terperiksa lainnya dalam kasus kebakaran tragis yang terjadi di Bukit Teletabis, Gunung Bromo. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyelidikan tetap berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kita langsung tergabung dengan Pak AKBP Wisnu Wardana selaku Kapolres Probolinggo. Selamat sore, salam sehat. Assalamualaikum Pak Wisnu. Waalaikumsalam, Mas Heranov. Ya, saya awali dengan update terbarunya sudah diterima oleh Kejaksaan Negeri. Apakah ini akan dimulai SPDP-nya untuk persidangan mendatang? Bagaimana Pak update-nya? Baik, terima kasih. Kami sampaikan terkait dengan penanganan kami, perkembangannya sampai saat ini, kami saat ini sedang diasistensi oleh Bareskrim Polri dari dari Direktorat Tipiter Bareskrim Polri. Kemudian kami juga dibantu oleh Subdit Tipiter Polda Jatim, dan saat ini masih berlangsung asistensi atau perbantuan dari Bareskrim dan Polda Jatim. Sampai saat ini masih kami tetapkan tersangka 1 orang dan sementara masih berproses. Ya, guna ada bantuan dari Bareskrim Polri ini apa ya Pak Wisnu? Apakah benar-benar untuk melakukan penyidikan terhadap terperiksa lainnya? Kelimanya masih belum tersangka, Pak Wisnu. Jadi kita dari kami ini memastikan dari Bareskrim Polri maupun dari Polda Jatim memastikan bahwa apa yang kami tangani, apa yang kami lakukan oleh Satreskrim Polres Probolinggo ini sesuai dengan prosedur yang berlaku maupun tentang terkait dengan penerapan pasalnya sudah sesuai. Ya, kemudian apa artinya Anda bekerja sama dengan ahli pidana, kemudian pihak lain untuk memastikan status dari terperiksa kelima orang ini? Apakah benar-benar sulit nampaknya rasanya sehingga harus meminta mereka hanya wajib lapor, Pak Wisnu? Bukan, ini bukan masalah sulit, tapi ini kan prosedurnya, Mas. Jadi kita memang sementara berproses, karena ini melibatkan pihak-pihak lain. Contohnya seperti ahli-ahli kan, kita tidak hanya 1 orang, tapi kami mengupayakan ada minimal ada 2 pendapat hukum terkait dengan penanganan kami ini. Jadi ini semuanya masih berproses, memang membutuhkan waktu. Ya, sejauh ini dari 5 yang terperiksa wajib lapor hingga kini yang memenuhi kriteria untuk naikkan statusnya siapa, Pak? Apakah ada? Ini masih dalam pendalaman, Mas. Oke. Baik. Mohon waktu, nanti kami perkembangannya akan kami sampaikan. Artinya ada potensi untuk tersangka baru begitu ya Pak? Saya pastikan dulu. Ya, makanya ini masih pendalaman, nanti kita akan beritahukan perkembangannya lebih lanjut. Mungkin insya Allah bisa dalam waktu sesegera mungkin. Baik, kemudian untuk pengawasan membawa benda ke sebuah taman nasional itu sejauh ini pengawasan dari kepolisian seperti apa Pak? Apakah bekerja sama juga dengan pelaku wisata? Untuk pengawasan terkait dengan kawasan wisata di Gunung Bromo, kami selalu melakukan koordinasi, melakukan kerjasama sinergi dengan pengelola wisata, dengan pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ini sudah kita lakukan dan termasuk dengan komunitas dan tokoh masyarakat yang ada di kawasan Bromo. Itu sudah kita lakukan. Baik, artinya ini kepolisian sudah apa ya namanya ya itu Pak Wisnu, kebobolan karena ada orang yang tiba-tiba saja masuk membawa flare kemudian menimbulkan bahaya bagi sebuah taman nasional. Anda merasa kebobolan tidak Pak dari kepolisian? Kenapa? Kepolisian merasa kebobolan tidak ya. dengan adanya kasus ini? Kedepannya seperti apa nantinya pengawasan? Yang jelas kami selalu mengingatkan bahwa apa yang kami lakukan atau yang sinergi yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Dan kita sudah memberikan himbauan dari beberapa media, kami memberikan statement bahwa apabila wisatawan maupun orang-orang yang akan berwisata atau berlibur di kawasan Bromo, khususnya di daerah konservasi, dengan adanya peristiwa kebakaran ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa izin ke kawasan
konservasi itu diperlukan, silakan izin ke pengelola Taman Nasional Bukit Bromo Tengger Semeru. Karena kita tidak ingin bahwa kejadian yang serupa akan terulang kembali. Ini yang selalu kita berikan himbauan melalui media-media maupun ke masyarakat atau ke wisatawan atau ke pelaku usaha yang ada di kawasan Bromo. Baik Pak Wisnu, kita tunggu perkembangan terbaru dari kepolisian. Tentunya ini bekerja keras ya untuk melakukan penyidikan terhadap kasus ini agar tidak terulang kembali, dan juga sudah berbicara juga dengan para tokoh masyarakat agar lakukan juga penataan kembali di kawasan Taman Nasional. Terima kasih Pak AKBP Wisnu Wardana selaku Kapolres Probolinggo. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam Mas. Waalaikumsalam.